Belum ada yang sudah pergi umrah? Ada ya? Mungkin. Semua pengen pergi haji? Kepengen. Udah stop? Alhamdulillah. Soalnya di gaji saya promosi. Iya, saya nggak ada jatah endorse tadi. Tapi bajunya baju kuning juga nggak apa-apa. Kalau buat sendiri nanti dikasih baju kuning lain mau. Tapi jangan ini jahitannya, Pak. Besar pula di bagian dada, jangan diurut. Nah, jadi kalau kita mau pergi haji saat ini bisa buka tabungan di PHC Syariah boleh. Artinya apa? Kita punya cita-cita. Tapi kalau kita pengen pergi haji dan nggak berdoa kepada Allah, ini nonsense. Ustaz, saya pengen pergi haji tapi dananya belum cukup. Itulah tadi kita amalkan. Amalkan dari surat Waqiah. Baca surat Waqiah biar kita kaya. Nggak mempan surat Waqiah tambah surat Yasin. Nggak mempan surat Waqiah tambah surat Yasin tambah surat Anak. Ya cepat pergi haji. Iya, karena kemarin ada Bu. Jadi kita kan nggak tahu itu rezeki Bu ya. Kadang-kadang kita nggak punya rezeki sendiri untuk setelah haji. Ada suami kita, yuk abang story berdua. Kadang-kadang kita nggak punya juga sama suami. Ada anak kita yang story, mak, adik storynya, mama. Anak kita nggak punya menantu yang baik hati. Suka kalau punya menantu yang ganteng, kita dan baik hati. Mau kasih tiket haji ke mamanya, senang ya. Tapi kalau kita punya menantu yang malas, yang nggak pernah ke masjid, nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, itu menantu kita sebaiknya segera dibungkus. Itu akan ada dua ya. Kenapa menantu seperti itu? Nah, kita nggak tahu Allah memberikan kemampuan untuk pergi haji dan umrah ini bukan kepada orang yang mampu, tapi kepada orang yang mau. Kalau kita mau aja, insya Allah Allah bukan jalan. Tukang bubur aja nih haji, ya kan? Kemarin Bu, saya sempat wawancara. Ada kejadian tapi nggak di sini, di PD Jaya. Ada ibu-ibu, dia cuma petani. Jadi beliau itu nanam ubi. Dia memetik daun ubi di belakang rumahnya, tapi agak luas memang, karena rumahnya dekat gunungan. Jadi dia memetik daun ubi, dijual setiap hari di pasar. Tapi ibu ini bisa naik haji. Itu cuma seorang nyak jualan sayur ubi di pasar, tapi bisa naik haji. Saya tanya, Bu, rahasia gimana Bu? Ibu kok bisa naik haji cuma dengan jual daun ubi? Iya Ustaz, saya kemarin kan bukan pergi haji. Ya, terus mana Bu? Saya jual daun ubi. Ya, terus sama tanah-tanahnya Ustaz. Ya, sama tanah-tanahnya ya pantas Pak, bisa. Tapi ya gitulah, artinya jalan akan terbuka kalau kita mau. Allah akan berikan kita rezeki, mungkin kita surah yang kasih. Begitu banyak rezeki yang Allah akan berikan kepada kita dari tempat yang mungkin tidak kita sangka-sangka. Nah, kita nggak tahu hitung-hitungan Allah. Hitung-hitungan Allah itu maha cepat. Hari ini kita mungkin bekerjanya sama seperti orang. Kita mungkin punya usaha sama seperti orang. Kami Bu kerja di kantor bupati. Saya telah salah seorang kepala bagian di kantor bupati Jawa. Kantor kepala bagian itu ada 11 orang. Sekarang lagi kosong 7 orang. Jadi karena nunggu mutasi lagi. Nah, di situ di kantor bupati pegawainya ramai sekali, 300-an, 324 orang. Tapi kita kerja di kantor yang sama, penghasilan berbeda. Mobil berbeda. Kenapa? Rezeki itu dari Allah dan Allah yang maha cepat menghitung. Apa yang ngatur kan? Nah, jadi kita mulai ditanya Allah seberapa cepat. Boleh bantu saya yang ngatur? Untuk maju ke depan. Iya, saya supaya nggak ngantuk lagi. Daripada ngantuk kan? Ya, kita akan coba. Saya mohon bantu 3 orang maju ke depan sebentar. Lumayan. 40. Yang ngantuk-ngantuk lah. Yang udah jangan ya. Ya, 3 orang ya. Oke. Boleh tulis dulu bentar nama sama nomor HP-nya? Nama lengkap ya? Iya, nama lengkap. Iya. Kalau dulu kan minta PIN PP kan nomor WA kan langsung nampak prosesnya.
Yang ada WA-nya ya. Tadi ya tulis saja. Pulpen satu lagi tadi ada. Saya ngambil. Ada pulpen kan? Apa saja tidak? Kunci mobil. Pas ajaib tadi nggak ada, sekarang jadi ada. Nggak tahu apa isinya. Ya. Oke. Zulkifli. Oh, karena Zulkifli. Canda. Ya. Oke. Oke. Ya. Kita sekarang akan coba. Oke, nampak ya? Sudah. Di sini ada ini Zulfitrian ya, Ima dan Vicky. Di sini punya buku notes standar biasa, bukunya nggak ada papan. Tapi kita mau gunakan buku ini untuk melihat angka-angka yang ditulis sendiri. Yang pertama kita kasih kesempatan untuk Zulfitrian Abu Anak. Ya, silakan Bu, ditulis 3 angka, terserah itu. 3 angka saja, terus bagian paling atas seperti sesamuan yang lain. 3 angka, tuliskan 3 angka bebas. Boleh 273, 261, 361, 362, bebas ya. Hanya bebas. Tidak usah nampakkan ke samping. Oke, sudah 3 angka. Berikan ke ibu di samping. Ibu berikan 3 angka juga, bebas. Ini kita mulai permainannya bebas ya, kita rekam. Dibalik atau langsung ini? Langsung di bawahnya. Karena nanti angkanya akan kita tuliskan. Angkanya bebas. Kalau pasti ada juga. Oke. Ya. Angka ini bebas. Karena saya nggak akan dulu ya. Boleh dimulai dengan 2, boleh dimulai dengan 7, boleh dimulai dengan 8, boleh dimulai dengan 9. Terserah. Ibu juga tulis 3 angka. Sudah. Sudah 3 angka. Ya. Sudah 3 angka. Oke. Saya butuh 1 orang lagi di depan. Oke, sebentar. Pegang dulu. Sebentar. Siapa namanya? Siti. Bu Siti ada bawa habis ya? Ada. Saya ngomongnya apa aja. Kita akan belajar sesuatu. Oke, kertas masih sama ya kan? Masih kan? Saya belum lihat angkanya. Oke, sudah. Dari sini. Oh, sini. Saya kirimkan sebuah pesan ke nomor Bu Siti. Pesan ini berupa sebuah prediksi. Angka sudah ditulis atau lebih gampang gini aja. Takutnya nanti ada yang curiga, saya sudah lihat. Ya, angka ini lagi. Bukan saya robek ya. Ada dia. Saya robek, takut nanti ada yang bilang, oh Ustaz lihat angkanya. Ustaz kan pinter, dia cepat ngitungnya. Enggak, ini angka saya nggak ada, tadi ada nih. Kita coba main sambil azan. Saya nggak lihat angkanya, tadi di bawah. Oke, sini saya bahas itu. Sudah.
Yang 3 ini boleh duduk. Yang saya butuh 1 orang lagi. Baik, cepat siap. 1 orang lagi. Oke, Bu Isma ya. Di sini ya. Di situ aja. Bu, ini ada 3 angka. Ibu, tolong ini HP. Ibu jumlahkan angkanya sampai ke bawah. Pakai HP aja, takut nggak salah. Yakin nggak pakai HP? Emang orang kerja di bank ya maksudnya? Nggak usah pakai. Pakai HP aja, kok nggak biar. Coba itu pakai HP dulu. Sebetulnya oke, udah ya. Nah, sekarang untuk pertama kalinya Ibu membacakan angkanya. Dengar semua ya angkanya. Bukan angka total. 11.09. Bu Siti, saya tadi kirim SMS ke nomor beliau, dan SMS ini saya kirim sebelum angka ditulis. Tolong baca, belum baca tadi. Berapa SMS itu? Berapa tadi Nak? 11.09. Sama. 11.09. Itu tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih banyak. Nah, jadi kita mau cerita. Bu, tulis nomor HP-nya dulu. Isi buku tamu, Bu Siti. Seterusnya lagi. Ya, jadi Allah itu Sari'ul Hisab. Allah itu cepat perhitungannya. Allah sudah selesai. Di angka yang ajak sekali kan? Tadi 3 orang saya nggak tahu tiga-tiganya saya nggak tahu. Tadi kita di sini punya Ibu Ana, Bu Ima, Bu Vicky, dan Isma. Bu Ima, Bu Vicky, dan Isma di sini. Nah, mereka sudah menulis 3 angka. Angka dijumlahkan. Yang jumlahkan orang lain lagi kan? Bu Ima. Yang pegang prediksinya Bu di sini. Nah, tadi saya baru ajarkan kepada kalian bagaimana caranya minta nomor HP orang. Orang punya cowok dan ternyata suka. Jadi caranya gitu. Daripada minta nomor HP-nya perasaan gampangan sekali. Boleh saya kirim prediksi gitu. Jadi prediksi itu tanpa sengaja saya sebetulnya nomor HP Bu Siti nggak perlu minta kan? Saya kan kirim SMS aja. Nomor beliau kerja tak sini. Nah sebenarnya jadi ini cara minta nomor HP cewek tanpa ketahuan kalau kita suka sama dia ya. Iya gitu. Enggak, itu contohnya. Jadi yang mau saya jelaskan bagaimana apabila kita ingin punya rezeki dari Allah, Allah akan berikan banyak sekali, berlipat-lipat ganda. Bahkan tempat kita tidak tahu, itu hitungan Allah jauh lebih cepat. Sebelum angkanya dilihat, belum dibuat, prediksi sudah dikirim. Saya nggak ada lupa lagi. Balik saya. Nah tadi hitungannya juga dihitung pakai kalkulator. Artinya hitungan Allah bahkan lebih cepat. Kok bisa? Ini kita bukan bahas kok bisa. Yang perlu kita yang hadir di sini yakini hari ini bahwa Allah yang kita sembah Maha Kuasa, Maha cepat hitungannya. Satu kali waktu yang mungkin membuat kita kaya raya besok hari. Jangan takut dan jangan. Ustaz, bagi dong amalannya biar lebih kaya lagi. Ustaz, selama ini saya lihat mobilnya banyak, rumahnya banyak. Dari mana uangnya banyak? Kok bisa? Kok cuma bagi aja? Ada lagi amalan. Ini kita bank pemerintah, bank Aceh. Pernah dengar bank gaib? Pernah dengar? Karena uang gaib, dana gaib pernah dengar? Pernah? Pernah dengar tapi pernah lihat? Sinetron. Dia langsung nggak pernah? Nggak pernah? Mau dikasih lihat? Mau dikasih tahu caranya? Mau bisa lakukan sendiri? Nggak pernah.
gampang sekali. Jadi maksudnya saya ajarkan bagaimana kita bisa menambah income rumah tangga kita untuk bisa cepat pergi haji. Karena ibu-ibu inilah yang mengamalkan ibadah-ibadah. Ibadah kita tidak sempurna, Islam kita kalau belum pergi haji. Bagaimana pergi haji? Uang kita pas-pasan, nunggu pos 20 tahun. Terbagus pergi haji plus 300 juta langsung berangkat. Uangnya Ustaz, nah inilah uangnya Pak cerita. Gimana dapatkan 300 juta per sekali? Bisa boleh. Caranya gimana? Yang mau tulis boleh, yang mau amalkan boleh. Jadi caranya gampang sekali. Ini sampai jam berapa, Bu? Sampai jam 4, ini jam 4 lewat. Permen terakhir ya, siap lagi ya. Ya, karena ini namanya bank gaib. Saya mempraktekkan depan ibu-ibu. Kalau bisa, boleh direkam, boleh dibuat instastory, boleh direkam, dipublis di mana-mana boleh. Saya tadi baru beli ini di mana? Alfamart di sebelah situ. Ada Alfamart di sebelah situ. Boleh tanya kepada yang jualannya, Bang tadi udah pergi Pak Vincent Noan, karena saya pergi, saya ini banyak bikin tol lagi. Hari ini hari Kamis bagi batik, jadi saya batiknya kebetulan saya bukan orang Batak dan depan saya nggak botak, saya makannya nggak batok dan bukan batuk-batuk, seperti baju batik seperti ini dan bagi sebagai band nama. Band nama Mirza Gunawan, Bang ada nggak beli tadi Mirza Gunawan? Tadi seperti saya beli, ya ini amplopnya. Boleh Bu tolong dibuka sedikit amplopnya? Bukan udah dapat tadi untuk saya. Ya. Oke. Boleh Bu bawa aja ke depan Bu. Bu, bawa ke depan aja, dijejerkan di meja aja. Ya, kita jejerkan saja di meja. Terus ya dibalik juga boleh apa? Biasanya. Balik itu aja boleh. Iya, bagi. Semua? Iya, semua. Balik itu semua. Oke, ada berapa amplop semua Bu? Apa ya nih? 10 ya? 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Gimana susunya? Apa? Ya udah gini aja nggak apa. Saya butuh 2 orang. Biar cepat habis, cepat pulang. Ya, 2 orang atau aja saya nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa saya. Tak saya nggak suruh apa-apa, cuma suruh tunjuk saja. Nah, adik, kebetulan pas sekali. Nah, di sini Dek ada 3 deret. Nampak di sana? Nampak ya? Dek sini lagi saya. Sini lagi. Oke, ada 3 deret. Adik, tunjuk deretnya, deret ini, deret ini, deret ini. Tunjuk deretnya. Oke, deret nih. Oke, saya butuh 1 orang lagi. Silakan boleh duduk Dek. Ada nomor HP? Nggak ada. Nomor HP mamanya nanti saya tulis ya. Bawa belakang nanti balik lagi sini. Oke, ini kita simpan dulu. Juga ada ini. Karena ini kita pakai sistem eliminasi. Adik, sayang. Siapa namanya sayang? Anak-anak aja boleh. Siapa? Nabila. Nabila tunjuk baris ini, baris ini. Iya, Nabila ya, luar biasa Nabila. Oke. Nabila punya nomor HP? Nggak ada. Ya kita ambil baris yang dipilih Nabila aja cepat ya. Ada lagi 1 orang. Nabila, nomor HP mamanya tulis di kertas tadi, ya. Atau Nabila, tunggu sebentar. Bercepat terus Nabila. Dari baris ini tunjuk 2 amplop. Oke. Dari 2 amplop ini tunjuk 1 amplop. Oke. Kita ambil amplop ini Nabila. Nabila hadap sini. Oke. Ya. Nabila luar biasa. Hari ini Nabila akan menjadi, daripada nunggu ibu-ibu panas sekali bangunnya, kita kasih pulsa gak mau nunggu. Susah kali makanya ya. Tapi ya gak apa-apa. Nabila, kita tolong ya. Nabila sudah pilih 1 amplop buat terakhir. Nah, tugas kita sekarang bantu Nabila. Saya ingin kalian pikirkan
satu jenis uang, satu lembar uang, satu mata uang. Boleh angka berapapun. Nah, ini bisa terjadi kalau kita mengamalkan. Saya ajarkan doanya. Jadi atau Nabila boleh duduk dulu, atau Nabila kada pusat. Mamanya siapa tadi? Tulis nomor HP. Udah, ya. Makasih Nabila ya. Saya butuh orang besar untuk sedikit konsentrasi karena memang nanti anak-anak ngerti banyak uang. Susah saya konsentrasi. Jadi amalannya kalau dicatat boleh. Amalan untuk dapatkan uang secara gaib. Yang pertama, malam Rabu. Malam Rabu setelah sholat maghrib, sebelum kaki kita berubah, kita masih belum tahu, belum ngomong, kita baca Fatihah sekali. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa ila man ajazani, kepada Rasulullah dan keluarga dan kepada orang yang menjazahkan kepada aku. Nanti itu akan masuk pada seluruh silsilah barikat ini. Satu kali baca Al-Fatihah. Setelah itu baca apa? Baca Inna Anzalna 6 kali. Inna Anzalna 6 kali ya. Inna Anzalna itu ya. Inna Anzalna dan itu 6 kali tamat. Satu kali tamat itu tiup ke atas. Kedua ke bawah. Ketiga ke kanan. Keempat ke kiri. Kelima ke depan. Keenam ke belakang. Oke, ke belakang gitu. Setelah baca Inna Anzalna 6 kali, lalu baca ayat ini. At-Talaq ayat 2 dan 3 disebut ayat 1000 ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu kulli syai'in qadara. Boleh buka Al-Qur'an surat Talaq ayat 2 dan 3. Berapa kali? 300 kali. Setelah diulang itu di malam Rabu. Ulangi kaifiat ini malam Kamis dan malam Jumat, 3 malam. Setelah itu baca lagi di 2 minggu berikutnya. Jadi diulangi 3 minggu. Upayakan bawa amplop atau dompet. Bawa ketika Anda baca dompet, Anda taruh di depan. Setelah selesai baca 300, ditiupkan dompet. Insya Allah akan datang rezeki min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak diasing-asing. Ini disebut uang gaib. Uang yang sebelumnya nggak tahu dari mana, tiba-tiba ada. Orang bagi arisan, kita namanya itu ada nama kita, tahu lah kita. Nah, ini namanya uang gaib. Oke, saya butuh seorang ibu terakhir ya, seorang ibu terakhir. Satu orang ibu dari cepat pulang, satu lagi terakhir yang pernah lihat uang, karena kita butuh visualisasi. Cuma untuk bayangin uangnya. Satu orang siapa saja pernah lihat uang? Syaratnya pernah lihat uang ya. Ya, biar ibu rasakan. Tapi kalau bisa ya. Nah ibu, tadi siapa nama ibu? Syahrini. Oh iya Syahrini. Iya, ada Maria. Iya. Oke. Ya, ini tadi sudah diskusi. Nah, Ibu Syahrini. Budina. Ya, jadi Bu, di depan Ibu ini ada sebuah amplop. Ibu sekarang tugasnya, Ibu sebelah sini aja tengah biar atau di mana ya biar. Cukup ambil gelas satu Bu. Aku aja. Taruh di atas amplopnya. Boleh. Taruh di atas amplopnya. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi, ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Bisa saja ini mau di videoin boleh, mau difoto boleh, dibuat instastory boleh. Kita nggak tahu kejadiannya. Sebelum ini Bu, tolong ambilin sisa amplop yang lain. Semuanya Bu. Ini tadi amplopnya baru dibuka dan Bu ganti. Dan yang pilih tadi anak-anak di sini di depan sehingga ada satu amplop. Boleh Bu kasihkan ke teman-teman yang lain atau kasih aja. Tolong bagi aja, maksudnya kasih aja biar bagi-bagikan. Maksudnya itu dicek amplopnya itu amplop biasakah, ada isinya kah, bagaimana? Ya biar aja tadi. Nanti ya. Tolong di sini nanti balikin kok dari sini dari Ustaz ya. Kayak orang tak sedekah diri ya. Oke. Kosong ya. Kosong amplopnya. Berarti Bu Dina, kita mau satu. Bu Dina. Ibu pernah tahu uang? Ya. Tahu uang?
Tahu. Tahu ya. Uang itu ada banyak nominalnya. Ada 1.000, 2.000 sampai nominal tertinggi itu. Nah, ibu bayangkan nominal tertinggi yang bisa ibu bayangkan. Kalau ibu cuma bisa bayangkan uang 2.000 ya 2.000. Nominal tertinggi yang bisa ibu bayangkan. Yang lain tolong bantu visualisasikan gambar, kirim ke sini. Ini namanya, boleh terserah ibu. Bayangkan uang berapa saja, kirim gambarnya ke sini. Bantu. Tapi ibu karena di depan, saya mohon bantuannya ibu ulangi seperti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha, pegang aja akuannya. Wa may yattaqillaha Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu wa yarzuqhu min haitsu min haitsu la yahtasib. la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari semua permasalahan dalam hidupnya. Dan barang siapa Allah akan bukakan rezeki padanya. Min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak kita sangka-sangka. Saya hanya kabur dari kalau saya telepon saya hari ini aja di rumah saya. Nah, luar biasa rezeki kita dari tempat tidak sangka-sangka. Hari ini tolong Bu, ini Bu Dina lagi pegang. Bu, bayangkan nominal terbesar yang Bu bayangkan. Tolong yang lain bayangkan kirim ke sini. Oke, saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebentar Bu, Ibu bayangkan duit berapa? 100.000. Apa ya? Ada berapa? 100. Saya kira balik Bu tadi. Oke Bu, pindahin akuannya. Oke, agak sedikit Bu pegang amplopnya. Iya, nampakkan ke kamera. Silakan buka Bu. Iya. Alhamdulillah, berhasil ya. Iya, jadi Bu Dina ini sekalian sama ini Bu. Sekalian sama ini. Ya. Ambil pegang sama Ibu. Ibu tolong kirimkan. Ini kan orangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 nomor di sini. Jadi uangnya 200.000 ya. Lumayan. Isiin pulsa, tolong ya. Uangnya aja dulu. Ya. Oke. Kita tolong dulu ya. Transferin pulsanya untuk teman-teman di sini. Iya. Atau kalau enggak ya dibagi kayak nomornya di sini. Bawa aja sama Ibu. Bawa aja ke tasnya. Tasnya betul. Ya, bagi duit juga boleh. Artinya ini hanya permainan. Jadi hari ini kita belajar bagaimana sesuatu yang seakan-akan mustahil terjadi, tapi hari di depan mata kalian. Ada video kan? Ada video kan terlihat. Bagaimana sesuatu yang kayaknya mustahil. Kalau seandainya uang itu sudah ada, akan berhitung apa yang belanja di Alfamart. Kalau seandainya uang itu ada, kita nggak tahu di salah satu amplop yang kalian ambil tadi juga bisa ada. Kalau uang itu ada, kalau dia dibayarkan 100.000, kalau dibayarkan 50.000, kan uangnya nggak keluar 100. Kalau Ustaz tahu pula, saya kan nggak tahu dibayarkan berapa. Bisa dibayarkan 20.000, bisa dibayarkan 50.000. Jadi semua ini percaya nggak percaya, Allah ada untuk kita. Kalau kita mau beribadah kepada Allah, ibu-ibu semua yang ketiga, ibu-ibu mau keluarga sakinah mawaddah warahmah, ibu-ibu harus pintar beribadah. Dan inilah belajar ilmunya, ilmu fikih atau ilmu fikih. Jadi kesimpulannya dari acara kita hari ini ada 3 hal seni dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yaitu suami yang berakhlakul karimah, anak yang punya akidah, dan istri yang rajin beribadah. Suami yang berakhlakul karimah, ilmunya ilmu tasawuf. Ya, ilmu akhlak. Anak-anak punya akidah, ilmunya ilmu tauhid. Ibu-ibu belajar ibadah, ilmunya ilmu fikih. Bila 3 ilmu tasawuf, tauhid, dan fikih disikat dengan tasawuf. Jadi 3 ilmu utama ini yang harus kita pelajari biar rumah tangga kita penuh sakinah mawaddah warahmah. Ustaz, apa yang Ustaz harapkan dari ceramah hari ini? Bu Leni, saya dengan beliau semalam atau suaminya. Jadi saya rasa beliau, saya tanya apa yang diharapkan dari acara hari ini. Yang kita inginkan agar sedikit yang saya sampaikan hari ini mudah-mudahan bisa membekas di hati ibu-ibu semua di sini. Dan sampaikan kepada suami ibu, kepada anak ibu, dan juga ibu sendiri. Hari ini mudah-mudahan menjadi pengalaman yang luar biasa sekali. Mungkin ibu akan ingat ini sepanjang hidup ibu.
Ada ustaz yang bisa ganti baju satu, ada ustaz yang bisa mengucurkan uang, ada ustaz yang bisa nebak nomor yang belum ada. Itu bukan saya. Kemampuan itu semua Allah dan kalian semua di sini, bukan saya. Yang saya inginkan agar yang saya sampaikan nanti membekas di hati ibu. Mungkin malam ini ibu terbayang